warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha dari Prodi Ekonomi Syariah, kelas 1B, mata kuliah pengantar Ekonomi Islam, dosen pengampu Ibu Mega Ilhamiwati MA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan fiskal dan moneter syariah. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintahan untuk dapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak. Kebijakan fiskal diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu 1. Kebijakan yang menyangkut pembiayaan atau pengeluaran pemerintahan atas barang dan jasa. 2. Kebijakan yang menyangkut perpajakan. 3. Kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Kebijakan fiskal memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Selanjutnya, kebijakan fiskal dan moneter syariah dalam kebijakan fiskal di Indonesia. Dalam konteks negara Indonesia, Menteri Keuangan merupakan pembantu presiden yang mendapat mandat sebagai mengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang diemban oleh kepala negara atau presiden. Beberapa faktor penentu postur APBN antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut. Pendapatan negara. Besaran pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makroekonomi. 2. Kebijakan pendapatan negara. 3. Kebijakan pembangunan ekonomi. 4. Perkembangan pemungutan pendapatan secara umum. 2. Belanja negara. Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 1. Asumsi dasar makroekonomi. 2. Kebutuhan penyelenggaraan negara. 3. Kebijakan pembangunan. 4. Risiko bencana alam dampak krisis global. 5. Kondisi dan kebijakan lainnya. 3. Pembiayaan. Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 1. Asumsi dasar makroekonomi. 2. Kebijakan pembiayaan. 3. Kondisi dan kebijakan lainnya. Selanjutnya, kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam di Indonesia. Kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam pada buku ini dianalisis dengan pendekatan kontemporer. Perlu dicatat, kebijakan fiskal zaman Rasul dan sahabat adalah income oriented. Artinya, pendapatan menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan belanja negara. Selanjutnya, dari pendapatan yang di kebijakan alokasi anggaran yang ditetapkan. Beberapa catatan penting yang terekam dalam sejarah kebijakan fiskal pada awal pemerintahan Islam. Yang pertama, peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Rasulullah SAW sebagai pemimpin telah menerapkan langkah-langkah yang mengarah pada intensifikasi pembangunan masyarakat. Yang kedua, kebijakan pajak. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah SAW seperti kharaj, jizah, khums, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Yang ketiga, anggaran. Dalam menyusun anggaran selalu diprioritaskan untuk pembelanjaan yang mengarah pada kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur. Yang terakhir, kebijakan fiskal khusus. Dalam penerapan kebijakan fiskal secara khusus, Rasulullah SAW melakukannya dengan berlandaskan pada persaudaraan. Karakteristik kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah 1. Pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. 2. Sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. 3. Penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan yang dikeluarkan zakat adalah hasil keuntungan sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Selanjutnya, kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter atau biasa bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Parameter untuk menentukan keberhasilan kebijakan moneter dipengaruhi oleh 3 indikator, yaitu 1. Uang beredar. Kebijakan moneter bertujuan untuk mengelola dan mengendalikan jumlah uang beredar yang ada di masyarakat yang digunakan sebagai salah satu sasaran penengah sehingga bank sentral pada akhirnya mampu mengendalikan inflasi yang akan terjadi. 2. Pengendalian pergerakan nilai tukar. Kebijakan moneter juga bertujuan untuk mengendalikan pergerakan nilai mata uang atau khususnya nilai mata uang domestik terhadap sejumlah mata uang dari berbagai negara, terutama negara besar, karena nilai tukar yang terkendali akan berkontribusi kepada laju inflasi yang rendah. 3. Target inflasi. Kebijakan moneter bertujuan untuk menetapkan dan mencapai sejumlah target inflasi yang akan dilakukan dalam jangka pendek dan menengah, serta komitmen yang digunakan untuk mencapai batas stabilitas harga sebagai tujuan utama atau jangka panjang. Selanjutnya, uang dalam Islam. Para ahli pada umumnya menjelaskan peran dan fungsi uang adalah sebagai alat tukar,
yaitu uang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa yang ditawarkan. Yang kedua, sebagai alat menyimpan nilai atau daya beli, yaitu menyimpan kekayaan sejumlah uang yang disimpan. Yang ketiga, sebagai alat satuan hitung atau alat pengukur nilai, yaitu uang berfungsi sebagai satuan hitung yang ditunjukkan nilai dari barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang terakhir, sebagai ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan, yaitu uang dapat mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang baik secara tunai maupun angsuran. Menurut Bank for International Segment BIS, e-money adalah sejumlah uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang. Sementara itu, menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI), uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai diterbitnya atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagai dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Implementasi e-money perspektif Islam. Aplikasi e-money syariah menjadi tidak syar'i jika 1. Syarat dan rukun akad syarab, ijarah dan wakalah tidak terpenuhi. Yang kedua, adanya unsur paksaan dari suatu pihak sehingga hilangnya unsur suka sama suka al-taradi dalam akad. Yang ketiga, nilai uang yang tersimpan di elektronik berbeda dengan uang real yang dipergunakan untuk membeli uang elektronik. Ini berarti menjadi riba. Yang terakhir, transaksi uang elektronik tidak dilakukan secara tunai. Selanjutnya, aplikasi pokok-pokok ekonomi Islam dalam moneter Islam. Tujuan kebijakan moneter Islam sebagaimana dijabarkan oleh Rifki Ismail 2018 adalah 1. Stabilitas nilai uang. Bank sentral dapat melakukan ekspansi moneter untuk meningkatkan stabilitas nilai uang melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ekspansi moneter dilakukan bukan dengan fiat money creation, tetapi realokasi likuiditas dari pihak yang mengalami surplus likuiditas kepada pihak. Realokasi likuiditas dilakukan melalui mekanisme operasi moneter dengan menggunakan instrumen moneter Islam. Yang kedua, kesejahteraan ekonomi optimal dengan memenuhan lapangan kerja dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal. Sumber-sumber ekspansi moneter Islam yaitu pembiayaan defisit APBN, kebutuhan dana pemerintah untuk menutupi defisit APBN dipenuhi dari kantong bank sentral. Yang kedua, ekspansi moneter karena via simpanan diperbankan. Dalam ekonomi moneter Islam, dana masyarakat yang masuk kesimpankan perbankan tidak akan menghasilkan tambahan kecuali dana tersebut digunakan pada kegiatan investasi atau trading di sektor real. Yang ketiga, surplus perdagangan internasional. Surplus surplus mata uang asing akan digunakan untuk pendanaan aktivitas ekspor dan impor dan bukan untuk spekulasi mata uang. Selanjutnya, sukuk sebagai instrumen fiskal dan moneter. Tujuan utama pemerintah menerbitkan sukuk negara adalah untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek. Proyek dapat dibiayai dengan sukuk negara adalah sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri, manufaktur, dan perumahan. Adapun manfaat dari penerbitan sukuk ini antara lain adalah yang pertama, memperluas basis sumber pembiayaan yang anggaran negara. Yang kedua, memperkaya instrumen pembiayaan fiskal. 3. Memperluas dan mendiversifikasikan basis investor SBN. 4. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri. 5. Mengembangkan alternatif instrumen investasi. 6. Menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah. 7. Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara dan mendorong tertib administrasi pengelolaan barang milik negara. Selanjutnya, sukuk sebagai instrumen fiskal. Dalam konteks kebijakan fiskal, penerbitan sukuk termasuk dalam sumber pembiayaan dan pengelolaan portofolio utang negara. Dari sisi fiskal, sukuk dapat bekerja dengan meninggalkan money creation. Selanjutnya, sukuk sebagai instrumen moneter. Dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan moneter menekankan pada income velocity, bukan pada money creation. Sejatinya, kegiatan moneter tidak membutuhkan instrumen karena kinerja sudah termanifestasi oleh sektor real. Adapun kesimpulan kebijakan fiskal dan moneter syariah, yaitu kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk dapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Dalam konteks negara Indonesia, diwujudkan diantaranya melalui APBN. Kebijakan fiskal memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Prioritasnya adalah mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan masalah-masalah APBN lainnya, serta mengelola stabilitas ekonomi makro antara lain terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran.